Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu 18 Januari 2026. Kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang ringan, yaitu mengenai langkah seorang laki-laki berdasarkan 1 Korintus 16 ayat 13 dan kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat ini, di sini yang saya maksud bukan berbicara tentang gender, tetapi berbicara mengenai karakter. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 itu, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di dalam konteks 1 Korintus 16, bahkan keseluruhan dari surat Korintus ini, Rasul Paulus itu berbicara kepada jemaat Korintus secara umum. Tetapi ada satu kata-kata bahwa jemaat itu harus bersikap sebagai laki-laki. Artinya apa, saudaraku? Nanti ini erat dengan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Orang-orang yang dididik, dibentuk oleh Tuhan, baik itu bergender laki-laki maupun perempuan, tetapi mereka memiliki karakter, mereka memiliki sifat karakter sebagai laki-laki. Ini artinya apa, saudaraku? Berbicara dari karakter. Jadi Rasul Paulus itu berbicara kepada jemaat Korintus, baik laki-laki maupun perempuan secara umum, baik yang bergender laki-laki maupun wanita, tetapi dia tetap mengatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Artinya apa, saudaraku? Laki-laki itu sosok yang kuat, merupakan pemimpin, leader, saudaraku. Coba kita akan membaca. Ini dasarnya 1 Korintus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi suratan Korintus ini adalah surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3 dibaca Michael. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Terus 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jadi surat Korintus ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Saudaraku, jadi pelayanan Rasul Paulus ini hebat ya, saudaraku. Jauh loh, saudaraku. Korintus dengan Yerusalem itu jauh. Sekitar mungkin 2000 km, saudaraku. Bahkan dengan tempat pertobatannya Rasul Paulus di Damsyik atau Damaskus sampai ke Korintus itu juga jauh banget, saudaraku. Jauh lewat Turki, atau kalau mau cepat waktu itu belum ada pesawat ya, naik perahu, naik kapal, kemudian melalui pulau-pulau itu ya, saudaraku, pulau-pulau yang kecil, sehingga Rasul Paulus sering mengalami diterpa ombak, diterpa badai, karam kapal, saudaraku. Kita akan lanjut membaca 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Dibaca lagi Michael. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Jadi saudara, di akhir zaman ini Tuhan menghendaki pertumbuhan rohani kita ini berkarakter kuat. Baik saudara sebagai perempuan maupun laki-laki, tetapi saudara harus memiliki
sifat yang kuat, digambarkan seperti sifat laki-laki. Jadi saya sampaikan tadi, Korintus itu berada jauh dari Yerusalem, 2000 km. Mungkin dari sini ke Medan, Jogja Medan, atau lebih jauh lagi, dari sini sampai ke Jayapura sana, saudaraku. Itu pelayanan Rasul Paulus. Bahkan tidak cuma di Korintus, yang lebih jauh sedikit itu di Tesalonika. Kemudian banyak tempat, saudaraku. Jadi Korintus itu berada jauh di Yerusalem, berada di daerah Yunani, dekat dengan Tesalonika maupun Makedonia. Jadi pelayanan Rasul Paulus itu menyebar luas sampai Eropa Tenggara, bahkan juga sampai Eropa Selatan, termasuk Roma. Makanya kemudian ada surat Roma juga, saudaraku. Bahkan yang sering kita baca tentang penjangkauan bangsa Israel itu juga suratan Roma. Ya saudaraku, itu jauh dari tempat asal pertobatannya Rasul Paulus dahulu. Saudara, kembali pada tema semula, karakter laki-laki itu akan kita pelajari dari 3 sosok hebat, yaitu dari Adam, kemudian dari Musa, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang saya petik dan saya simpulkan dari karakter laki-laki yang harus dimiliki baik oleh orang yang bergender laki-laki maupun perempuan. Seperti pesan Rasul Paulus tadi kepada jemaat di Korintus. Itu bukan pesan kepada laki-laki saja, saudaraku, tetapi itu pesan kepada keseluruhan jemaat. Di mana jemaat Korintus itu harus kuat. Seperti sikapnya laki-laki. Sikapnya laki-laki sejati itu seperti apa? Yang pertama, saudaraku, sikap laki-laki itu bertanggung jawab menyelesaikan segala tugas. Menjadi laki-laki itu harus bisa mengerjakan segala tugas. Seperti Adam dahulu sebelum diciptanya Hawa, maka dia sudah cakap mengerjakan sesuatu. Saudara, tentu hal ini saudara alami juga. Sebelum menikah, saudaraku, saya ini sudah cakap masak, saudaraku. Pinter sudah. Bikin kangkung itu sudah pinter saya. Saudara, kemudian masak oseng-oseng usus, sudah pinter. Benah-benah macam-macam setrika itu sudah bisa. Demikian pula ketika Adam itu, saudaraku, sebelum ada Hawa, Hawa itu dicipta bukan sebagai pembantu loh, saudaraku, tetapi sebagai penolong. Jadi bukan babu, tapi penolong. Penolong itu sesuatu yang dihormati. Jadi Hawa itu dicipta oleh Tuhan sebagai penolong, artinya sesuatu yang dihormati dan meringankan tugasnya Adam. Saudara, jadi laki-laki itu bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Menjadi laki-laki itu harus bisa mengerjakan segala tugas. Seperti Adam dahulu sebelum dicipta. Adam itu, saudaraku, sudah cakap. Mencari makanan sendiri sudah bisa. Saudaraku, mungkin kalau waktu itu karena nggak ada lampu ya, kalau sekarang gitu ya pasang-pasang lampu sudah bisa. Saudaraku, jadi seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab menyelesaikan segala tugas. Kalau saudara dipercaya satu tugas apapun, itu saudara harus konsisten. Sikap laki-laki itu begitu, saudara, tidak mudah bergeming. Makanya saudara, ketika 2 saksi itu diutus di akhir zaman, saudaraku, dia itu bernubuat sambil berkabung, loh, saudaraku. Sambil saudaranya itu meninggal, dia bisa khotbah. Ini jarang, saudaraku. Familinya itu sedang meninggal, itu bisa khotbah, bisa tetap melayani. Itu 2 saksi. Makanya disebut 2 saksi itu dia, saudaraku, bernubuat sambil berkabung. Bahkan, saudaraku, di dalam kegerakan sejak awal kitab Wahyu, saudaraku, tokoh-tokoh yang disebut ke-7 bintang itu memprioritaskan pelayanan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti layaknya Tuhan Yesus Kristus,
ketika bersikap kepada saudaranya, ketika bersikap kepada keluarga kerajaan Allah. Tuhan katakan, siapa saudara-saudaraku? Siapa familiku? Saudara-saudaraku adalah mereka, dia yang mendengarkan firman yang aku ucapkan. Tuhan tuh seperti kejam begitu, saudaraku, padahal dia lembut, penuh kasih. Di balik kata-kata itu dia sangat mengasihi keluarganya. Tapi nggak perlu show, pamer, saudaraku. Itu karakter Tuhan. Jadi laki-laki itu bertanggung jawab menyelesaikan segala tugas. Saudara, kalau menjadi laki-laki mau menikah itu harus bisa menyelesaikan macam-macam tugas. Tugas rumah tangga saudara harus clear, bisa nyetir, bisa saudaraku. Saudara, kemudian pasang ban, kalau bannya kempes juga harus bisa dulu. Nanti jangan-jangan sudah menikah malah nggak bisa pasang ban. Pasang bannya, aduh saudaraku, jangan ya. Jadi laki-laki itu harus bisa menyelesaikan segala sesuatu dahulu. Ini yang pertama. Nanti ini ada ayatnya, saudaraku. Kemudian yang kedua, laki-laki itu pembebas. Laki-laki itu pengampun dan penebus, seperti Musa yang terlahir untuk membebaskan Israel dari perbudakan Fir'aun. Saudaraku, jadi laki-laki itu pembebas, laki-laki itu pengampun. Jadi kalau saudara menjadi laki-laki harus senang memberikan kebebasan, senang memberikan pengampunan, dan bahkan rela menjadi penebus. Seperti Musa yang terlahir untuk membebaskan Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Saudaraku, nah, untuk membebaskan bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari cengkeraman Fir'aun, itu Musa pantang menyerah. Ini karakter laki-laki, saudaraku. Jadi kalau laki-laki itu baru berusaha sekali gagal, itu jangan sudah menyerah. 2 kali gagal tidak apa-apa, saudaraku. 3 kali tidak apa-apa. Nabi Musa itu sampai 10 kali. Kalau saudara melihat di dalam riwayat pengutusan Musa membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Fir'aun, itu sampai 10 kali menghadap Fir'aun baru clear, cita-citanya itu terpenuhi. Lah saudara, kalau mengerjakan sesuatu, saudara ingin sukses, ingin berhasil, baru 2 kali dicoba sudah patah semangat. Itu bukan karakter laki-laki, saudaraku. Laki-laki itu karakternya gigih, maju 10 kali belum berhasil, maju lagi. Saudaraku, sampai berhasil. Itu karakter laki-laki, seperti yang disuratkan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 itu maksudnya seperti itu. Jadilah orang yang bertanggung jawab menyelesaikan segala sesuatu. Jadilah orang yang gigih. Jangan sekali, 2 kali gagal, 3 kali gagal sudah menyerah. Itu bukan karakter laki-laki. Ya saudaraku, karakter laki-laki itu kuat. Nah, saudara sebagai mungkin yang bergender perempuan pun boleh berkarakter laki-laki dalam hal iman seperti ini. Bahkan nanti di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, orang-orang yang harpaso itu juga bukan hanya orang laki-laki saja, tetapi wanita-wanita yang di dalam hatinya, saudaraku, kokoh, dia kuat, dia memiliki karakter, dia memiliki sifat dan karakter, sikap laki-laki seperti yang dikatakan Rasul Paulus, dan mereka mencapai kesempurnaan iman di dalam tingkatan rohani iman ruang Maha Kudus. Maka di Wahyu pasal 12 ayat 5 mereka kemudian disebut harpaso. Jadi laki-laki itu, saudaraku, adalah orang-orang yang tidak mudah putus asa. Sekali mencoba gagal tidak apa-apa, 2 kali gagal tidak apa-apa, 3 kali gagal tidak apa-apa, 4 kali, 5 kali, Musa sampai 10 kali. Saudara harus punya mental seperti laki-laki yang dicontohkan Tuhan ini, Nabi Musa. Pantang menyerah, selalu gigih. Ini sikap laki-laki. Kemudian yang ketiga, sikap laki-laki itu rela berkorban, kemudian menguduskan dan
menyempurnakan. Ini karakter Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau laki-laki itu baiknya ya, ini dimulai dari yang muda-muda. Kalau ketemu sama wanita perempuan ya sebaiknya rela berkorban ya, ngebosi duluan lah, itulah saudaraku. Jadi kalau misalkan jajan ya meskipun terbatas ya, jangan yang suruh ngebosi yang perempuan, kasihan ya. Milikilah, mulai bisa belajar berkorban, meskipun berkorban itu berat loh saudaraku. Waktu pacaran itu juga saya nggak punya saudaraku, tapi bela-belain untuk beli. Dulu mie goreng itu mahal sekali, kok di warung itu restoran yang begitu sih, duit saya itu nggak cukup ini, batin saya begitu, tapi ya saya jalani, berkorban namanya itu saudaraku. Nah, laki-laki itu rela berkorban dan kemudian menguduskan dan menyempurnakan. Ini karakter Tuhan Yesus. Kalau tadi karakternya Musa, dia gigih, saudara, kemudian rela berkorban dan menguduskan dan menyempurnakan. Kemudian poin yang keempat, karena ada 5 poin yang saya petik dari karakter, dari sikap laki-laki yang dimaksud Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 tadi ya, sudah betul, 1 Korintus 16 ayat 13 maksud saya. Yang keempat, sikap karakter laki-laki itu merupakan sumber pengajaran, yaitu setiap orang yang dari mulutnya bisa mengeluarkan benih pembukaan rahasia firman. Jadi tidak mustahil seorang wanita juga kalau memang dia diberikan roh hikmat, pengertian, makrifat, itu dari mulutnya keluar benih dari mempelai pria surga. Dia memiliki karakter kuat, dia memiliki karakter laki-laki yang nanti di Wahyu 12 ayat 5 berhak juga untuk bisa harpaso. Jadi saudara melatih di dalam pikiran saudara kecerdasan, hikmat, makrifat itu penting, supaya dari mulut saudara bisa keluar firman, bisa keluar benih dari mempelai pria surga. Ini karakter laki-laki. Jadi laki-laki itu sumber pengajaran, yaitu setiap orang yang dari mulutnya bisa mengeluarkan pembukaan rahasia firman, baik itu gendernya laki-laki maupun perempuan. Dari mulutnya keluar benih firman, dari mulutnya keluar pedang. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 itu dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Musa pun demikian, dari mulutnya keluar firman. Elia juga begitu, dari mulutnya keluar firman. Itulah orang-orang yang harpaso, itu karakternya seperti itu. Wanita-wanita pun saudaraku, kalau dia memiliki sikap yang kuat, memiliki sikap karakter laki-laki, maka dia juga bisa harpaso. Makanya rahasia harpaso saat ini saya bukakan bukan hanya untuk laki-laki saja, wanita pun kalau dia memiliki sikap dan karakter yang kuat, sikap karakter seperti laki-laki, maka dia berhak untuk bisa harpaso. Kemudian yang kelima yang saya petik dari ayat ini, sikap dan karakter laki-laki itu mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan. Saudara, Wahyu 12 ayat yang kelima itu ketika orang-orang sempurna di akhir zaman langsung harpaso dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, dia mempersiapkan satu acara besar yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Surga dibersihkan, iblis dicampakkan, saudara, sehingga tidak bisa naik turun surga bumi. Kemudian di bumi tercipta masa antikris. Kemudian mempelai wanita diungsikan ke padang belantara pengungsian. Saudara, ini rahasia Wahyu pasal 12. Jadi kita akan pelajari dari ayat per ayat. Kita akan pelajari dahulu ini dari laki-laki pertama yang saya ceritakan, yaitu Adam. Sekarang kita akan membaca ini ayat agak panjang ya, nanti dibaca Michael ini ya, supaya saya tidak terlalu serak ini. Michael ganti yang akan baca Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Ya, ini panjang. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25.
Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menari dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi sebelum ketemu Hawa, sebelum Hawa itu dicipta, Adam sudah pinter mengelola tanah, bercocok tanam, bertani. Artinya sebelum seseorang itu menikah, dia itu harus pinter dahulu, saudaraku, mengelola, memanage segala sesuatu. Adam itu sebelum Hawa dicipta oleh Tuhan dari tulang rusuknya, Adam itu sudah bisa bercocok tanam, singkong, saudaraku, macam-macam padi, macam-macam tumbuh-tumbuhan yang enak, itu sudah ngerti. Lanjut ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Ya, amin. Adam juga sudah mulai bisa mengerti tentang mengumpulkan berkat-berkat, mengumpulkan kekayaan. Saudaraku, Adam sudah mulai ngerti. Ini sebelum Hawa ada loh, saudaraku. Terus ayat 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Terus Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. iya, jadi Adam itu disuruh untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya Adam itu sudah bisa mengelola diri dengan baik. Seperti saya tadi sampaikan, sebelum saya menikah, saudaraku, saya itu sudah pinter masak. Goreng telur, pinter goreng, sudah, pokoknya semua itu sudah bisa saya, saudaraku. Jadi dengan kehadiran tulang rusuk bagi saya itu merupakan penolong saja. Sebetulnya saya wis iso masak gitu. Goreng telur udah bisa, bikin Indomie apalagi, pinter banget, saudaraku. Saudaraku, ya dilanjut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terus Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. amin. Jadi ini diperhatikan baik-baik. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Loh, dulu belum ada orang, saudaraku. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan Allah tidak menjadikan pembantu, tidak menjadikan budak, tetapi Tuhan menyiapkan penolong. Penolong itu sesuatu yang terhormat. Jadi Hawa itu diciptakan pada posisi yang terhormat. Posisi sebagai penolong itu terhormat, saudaraku, bukan seperti babu, bukan seperti pembantu, saudaraku. Di sini Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, bukan aku akan menjadikan pembantu baginya. Tidak kan, saudaraku? Jadi hargailah, apalagi wanita, saudaraku, hargailah seorang wanita itu sebagai penolong, bukan pembantu, ya. Ini yang harus dipahami baik-baik oleh kita semua. Kemudian ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Terus manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, ini batasan ya bagi orang-orang yang anak-anak muda. Saya berpesan ini, kalau pacaran itu ya batasannya seperti kalau saudara itu bergaul dengan binatang, nggak boleh. Kalau dilus itu boleh, saudaraku. Wah, kamu baik, diberkati Tuhan tuh boleh, saudaraku. Tapi jangan sampai berlebihan, karena belum jodoh yang sepadan. Sabarlah,
pada waktunya nanti engkau akan dipertemukan dengan jodoh yang sepadan. Jadi jangan khawatir anak-anak muda. Saudaraku, anak-anak muda akan disiapkan jodoh-jodoh yang sepadan. Sebab kalau nggak sepadan, nanti yang akan timbul adalah malapetaka, ya. Kalau di dalam wayang itu ada tokoh yang kawin dengan binatang. Namanya orang hebat juga, Pendito Durno. Saudaraku, dia kawin dengan kuda dan melahirkan anak namanya Aswotomo. Nah, saudara, jangan kesusu. Kalau kesusu nanti seperti itu, ya. Jangan kesusu. Tunggu sampai yang sepadan itu diberikan. Kalau kesusu nanti seperti Pendito Durno tadi, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lanjut, itu filsafat di dalam budaya Jawa saja yang saya jadikan satu permisalan. Kemudian ayat yang ke-21, Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Saudaraku, jadi kalau bersabar dengan mematikan atau menidurkan segala macam keinginan daging, saudara justru akan dipertemukan dengan jodoh yang sepadan. Tapi kalau saudara, kalau anak-anak muda nggak sabar, nanti akan ketemu binatang, ya. Makanya kalau mimpi digigit kucing itu nggak bagus, ya. Mimpi digigit kelinci itu juga tidak bagus, saudaraku. Tetapi kalau mimpi bertemu merpati itu bagus, saudaraku. Mimpi mendapatkan permata, untaian permata itu artinya jodoh, loh, saudaraku. Anak muda saya beri pesan ini. Makanya nanti kalau mimpi mendapatkan untaian permata indah itu akan ketemu jodoh. Perhatikan, yang akan ketemu di depan itu siapa, saudaraku? Permata, untaian permata. Itu yang pertama. Contoh dari Adam. Jadi Adam itu sebagai laki-laki dia kuat, dia sabar. Dia juga bisa mengusahakan tanah. Saudaraku, dia bisa berkarya sebelum Hawa itu dicipta. Saudara, ini karakter laki-laki yang pertama. Jadi kita harus kuat, kita harus sabar supaya kita memiliki karakter laki-laki. Kemudian yang kedua, laki-laki itu harus gigih bekerja, melayani sampai berhasil. Meski mencoba sampai berulang-ulang kali, seperti Musa itu 10 kali menghadap Fir'aun baru berhasil membebaskan Israel dari perbudakan. Kita akan membaca ayat yang agak panjang lagi, Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ini menceritakan bahwa namanya laki-laki itu jangan mudah patah semangat mengejar cita-cita. Satu kali gagal, jangan mundur, jangan kecewa, harus maju lagi, maju dan maju. Makanya dalam kegerakan kuda putih, menang dan menang seterusnya. Saudaraku, Musa itu begitu, saudaraku, dia sangat gigih. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 10. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Terus Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Jadi untuk membawa Israel keluar dari perbudakan itu juga bukan pekerjaan mudah. Kalau Musa itu seorang laki-laki yang mudah putus asa, mungkin 2 kali 3 kali menghadap Firaun sudah malas dia, sudah patah semangat. Tetapi karena Musa ini memiliki karakter laki-laki pilihan, maka dia gigih. 1 kali ditolak, maju lagi. 2 kali ditolak, maju lagi. 3 kali ditolak lagi, maju lagi. Sampai 10 kali baru clear cita-citanya. Musa berhasil membawa Israel itu lepas dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi laki-laki itu harus gigih. Jangan laki-laki gampang menyerah banget, saudaraku. Jangan ya, laki-laki itu harus gigih. Makanya di dalam kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel, saya itu juga gigih, saudaraku. Banyak orang, wah masa tau bisa, ini kan pendeta kecil saja. Saudaraku, maju. 1 kali, gelombang pertama. Gelombang kedua, nanti lama-lama akan terpenuhi, saudaraku, sampai 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Nanti akan terjadi pada waktunya. Tapi ini butuh kegigihan. Di dalam gelombang 1, gelombang 2, ketika kita kerjakan, saudaraku, itu tantangannya banyak banget. Ada yang sakit, bahkan ada juga yang meninggal dunia, saudaraku. Karena memang tidak semuanya itu berhasil melewati proses. Saudaraku, ada yang sudah membayar, sudah daftar mau ikut gelombang 2 waktu itu, dipanggil Tuhan, ya sudah, duitnya dibalikin, saudaraku. Kebetulan ada orang yang baik, saudaraku, kan sebetulnya sudah susah ya gitu dibalikin, tapi ada orang baik yang ngembaliin duitnya itu, ya puji Tuhan. Jadi berbagai macam rintangan itu terjadi. Pekerjaan menjangkau bangsa Israel itu di tengah-tengah kekacauan dunia, di tengah-tengah perang, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah hilangnya damai sejahtera. Tetapi kita harus tetap maju, maju, dan maju. Ini ada informasi lagi, katanya mau ada pemadaman listrik atau internet dan sejenisnya selama kurun waktu tertentu. Saudara, tidak usah risau ya, saudaraku, tidak usah pusing, tetapi saudara harus banyak berdoa, banyak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan akan membawa saudara kepada perlindungannya yang dahsyat, kalaupun betul masa itu terjadi, ya, saudaraku. Tetapi saudaraku, kalau bangsa Israel itu belum dimeteraikan, saudaraku, antikris itu nggak akan bisa muncul, saudaraku. Ini yang harus saudara ingat baik-baik. Kalau bangsa Israel itu belum dimeteraikan sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, 144.000 suku keturunan Israel itu bertobat secara massal. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, itu 144.000 suku keturunan Israel itu bertobat secara nasional. Terjadi pertobatan nasional di sana. Jadi tidak pertobatan keluarga saja, tapi pertobatan nasional terjadi di Israel ini. Baru nanti masa antikris itu terjadi. Jadi kalau sekarang ada yang ngomong ini sudah mau masa antikris, belum, saudaraku. Israel, pertobatan massal ini belum terjadi. Sebagai orang yang memberitakan kegerakan kuda putih, penjangkauan bangsa Israel, saya belum merasa berhasil. Dan hamba-hamba Tuhan lain pun saya rasa belum ada yang berhasil membuat Israel itu mengalami pertobatan nasional. Jadi ini kita harus betul-betul gigih seperti Musa.
Satu kali ditolak, oh enggak apa-apa, maju lagi, maju, sampai akhirnya menang. Itu karakter laki-laki. Jadi laki-laki itu, saudaraku, dia merupakan sumber pengajaran, ya sudah ya, tadi sudah saya sampaikan, sumber pengajaran. Kemudian laki-laki itu adalah setiap orang yang dari mulutnya bisa mengeluarkan pembukaan rahasia firman, dari mulutnya keluar benih firman, dari mulutnya keluar pedang. Saudaraku, jadi yang saya terangkan di sini, sekarang kita akan membaca laki-laki yang memiliki hati berkorban, menguduskan dan menyempurnakan. Ini diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai 17, dibaca saja. Ibrani 10 ayat 9 sampai 17 dibaca. Michael. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hembuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali itu selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Terus Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Terus Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Jadi ini yang ketiga ya. Jadi laki-laki itu memiliki hati yang mau berkorban, kemudian mau menguduskan, artinya mengampuni, kemudian mau menyempurnakan, diteladankan oleh Tuhan Yesus dan dicatat di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai 17. Jadi laki-laki itu memiliki hati yang berkorban, meskipun berat seperti tadi saya sampaikan ya, di dompet tinggal sedikit, tetapi memang namanya laki-laki itu harus belajar berkorban. Tapi banyak juga di dalam Alkitab ya saudaraku, justru yang banyak tergerak itu kaum wanita, seperti janda Sarfat itu juga tergerak saudaraku. Banyak lagi saudaraku kaum wanita yang dipakai oleh Tuhan ya saudaraku. Tapi alangkah baiknya kalau laki-laki itu dia juga memiliki hati berkorban. Sebab kalau laki-laki memiliki hati berkorban, biasanya korbannya menjadi lebih perfect, lebih besar. Kalau misalkan sekeluarga suami istri itu sudah sepakat memberikan satu persembahan, biasanya persembahannya itu akan menjadi perfect, saudaraku. Tapi kalau misalkan masih suami sendiri, istri sendiri, urusan sendiri-sendiri, itu biasanya belum perfect. Ya sudah bagus juga, boleh begitu, saudaraku. Tetapi ketika laki-laki itu memiliki hati berkorban, menguduskan dan menyempurnakan, maka pengorbanannya akan sempurna dan membawa kepada kesempurnaan. Kemudian yang keempat, karakter laki-laki itu sumber pengajaran. Setiap orang yang dari mulutnya bisa mengeluarkan pembukaan rahasia firman, baik itu gendernya wanita ataupun pria, tetapi dari mulutnya keluar benih firman, dari mulutnya keluar pedang, itulah laki-laki yang nanti di Wahyu 12 ayat 5 nanti bisa harpaso diangkat. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 16. Kita banyak baca ayat ini. Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ya, 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin imam besar agung mempelai pria surga. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Saudara, orang-orang yang berkarakter laki-laki pun yang nanti akan dicetak oleh gereja saat Wahyu 12 ayat 5 itu digenapi, orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, nanti mereka akan memiliki karakter seperti ini. Ucapannya adalah ya dan amin. Makanya mulai sekarang saya menghimbau supaya kita menggunakan mulut ini dengan benar. Jangan suka bohong, kalau tidak tahu lebih baik diam. Jangan suka menghujat, jangan suka memfitnah, jangan suka sumpah serapah, apalagi mengutuki, ya saudaraku, itu tidak baik. Saya kalau sedang hati terasa tidak enak, saya diem, saudaraku, nggak mau mengucapkan kata-kata yang buruk, sebab kalau kata-kata buruk itu diucap, kejadian nanti bisa berbahaya. Makanya ketika saya hatinya sedikit mungkin gak enak, saudaraku, saya lebih baik diem, menyingkir sejenak untuk berdoa. Demikian, saudaraku. Jadi kita harus melatih mulut kita untuk mengatakan kebenaran. Sebab kalau dari mulut ini yang kita sampaikan adalah kebenaran, 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 lama-lama yang kita ucap itu firman. Dan kalau firman yang kita ucap, maka akan jadi, saudaraku. Dan ini kita harus latihan. Jadi karakter laki-laki itu mulutnya harus tajam, tegas, mengatakan kebenaran tanpa pamrih, saudaraku. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, sikap laki-laki itu mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan. Wahyu pasal 12 ayat 5 sampai 10. Jadi ketika anak laki-laki itu terlahir, gereja yang sempurna, yang mencapai rohani ruang Maha Kudus itu dicetak oleh gereja Tuhan di akhir zaman, maka saudaraku, dia akan mempersiapkan satu tempat di surga, mempersiapkan satu acara besar yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Jadi peristiwa Harpaso itu sebetulnya nanti orang-orang yang Harpaso itu akan mempersiapkan satu acara besar yang namanya pesta pernikahan anak domba. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 5 sampai 10. Wahyu pasal 12 ayat 5 sampai 10. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini anak laki-laki, orang-orang sempurna, orang yang rohaninya ruang Maha Kudus langsung Harpaso. Dan tujuan Harpaso, saudaraku, dia naik pada Allah dan ke tahtanya, itu mempersiapkan satu peristiwa besar yang nanti di Wahyu pasal 19 disebut pernikahan anak domba. Dan apa yang terjadi? Ayat 6 kita baca. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, ini orang-orang yang bagus rohaninya tapi belum sempurna. Mereka dikatakan peugo, diungsikan ke padang gurun. Artinya kalau sebagai pihak wanita itu dia dipingit sebelum menikah itu, saudaraku. Dipersiapkan, didandani. Yang sakit disembuhkan, penyakit-penyakitnya disembuhkan, saudaraku. Nah, sementara pihak pria, pihak anak laki-laki ini, orang-orang yang Harpaso itu dia mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan anak domba. Ayat yang ke-7, perhatikan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Terus, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita,
yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin. Jadi ketika anak laki-laki itu lahir, orang-orang yang sempurna di akhir zaman itu dicetak oleh gereja Tuhan, dihasilkan oleh gereja Tuhan, maka kemudian terjadi bersih-bersih di surga. Iblis itu dicampakkan dari surga sehingga tidak bisa naik turun surga bumi seperti yang lalu-lalu yang dialami oleh Ayub. Itu iblis masih naik turun surga bumi, tetapi karena iblis dicampakkan ke bumi, maka di bumi kemudian timbullah masa yang sangat seram, namanya masa antikris. Itu masa yang begitu brutal dan hanya terjadi satu kali di akhir zaman, yang lamanya 42 bulan atau 1260 hari atau 3,5 tahun atau 3,5 masa atau pertengahan ke-7 tahun. Kita akan baca sebagai ayat terakhir. Jadi orang-orang yang harpaso itu rupanya mempersiapkan satu peristiwa yang namanya pernikahan anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Lalu aku mendengar seperti suara himbunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Terus, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Terus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terus, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Jadi laki-laki itu mempersiapkan satu proses yang namanya proses pernikahan anak domba, bersih-bersih di surga. Kalau mau menikah itu rumahnya dibersih-bersihkan, siap-siap rumah dulu sebaiknya, saudaraku ya. Meskipun ya kadang kita kontrak dulu, saya dulu juga kontrak dulu, saudaraku, enggak kemudian langsung punya rumah itu juga enggak, saudaraku. Enggak ngontrak, malah gratis waktu itu. Ada orang baik kasih rumah di sini, Pak Peter boleh tempati, ya saya tempati, saudaraku. Tapi minimal sudah siapkan tempat itu dibersihkan dan lain sebagainya. Jadi mempelai pria, sifat karakter laki-laki itu kurang lebih seperti yang saya sampaikan. Ada 5 poin penting. Yang pertama tadi sikap laki-laki yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sikap laki-laki itu bertanggung jawab, menyelesaikan segala tugas. Menjadi laki-laki itu harus bisa mengerjakan segala tugas seperti Adam dahulu sebelum dicipta Hawa. Maka dia sudah cakap mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, sikap laki-laki seperti yang dimaksud Rasul Paulus, itu laki-laki itu pembebas, laki-laki itu pengampun, laki-laki itu penebus, seperti Musa yang terlahir untuk membebaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian yang ketiga, sikap laki-laki itu rela berkorban dan menguduskan dan menyempurnakan. Ini karakter Tuhan Yesus Kristus yang ditulis di dalam Ibrani tadi. Kemudian yang keempat, sikap karakter laki-laki itu merupakan sumber pengajaran, yaitu setiap orang yang dari mulutnya bisa mengeluarkan pembukaan rahasia firman, dari mulutnya keluar benih mempelai pria surga, dari mulutnya keluar pedang, seperti diteladankan Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, seperti Musa, seperti Elia, itu mulutnya keluar pedang. Kemudian sikap dan karakter laki-laki itu yang kelima ini adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk hari pernikahan. Jadi ini yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai kata-kata berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini kepada jemaat wanita dan pria loh, saudaraku, jemaat Korintus semuanya ini. Rasul Paulus berkata seperti itu, bersikaplah sebagai laki-laki. Padahal jemaat Korintus ya banyak perempuannya, saudaraku, tapi bersikaplah sebagai laki-laki. Di akhir zaman orang yang harpaso juga harus bersikap kuat seperti laki-laki. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan pengertian. Tuhan Yesus Kristus memberkati.